Halo rekan-rekan mahasiswa Universitas Cyber Asia, kembali lagi bersama saya Wahyu Purwosantoso dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2. Untuk sesi ke-14 ini topiknya adalah analisis laporan keuangan gitu ya. Di part kedua ini kita akan membahas mengenai analisis rasio kinerja perusahaan gitu ya, keuangannya. Nah, ini rekan-rekan masih terus berkelanjutan gitu dari sesi sebelumnya. Kemudian kita ingin tahu sih secara konseptual gitu ya, apa sih analisis keuangan gitu ya. Ini kalau kita lihat financial ratio analysis is an analysis tool used by companies to assess financial performance based on data from financial statements. Ini kuncinya memang sebuah alat ya, analisa gitu yang digunakan perusahaan. Nah, ini kalau kita lihat jenis rasio gitu ya yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan itu sendiri itu ada 4. Ini rasio yang saya rasa sering digunakan ya, atau kita bisa katakan umum ya. Ini rasio likuiditas, kedua rasio aktivitas, ketiga leverage, kemudian terakhir paling penting juga indikatornya gitu untuk melihat kinerja perusahaan gitu ya. Nah, ini menggunakan tools alat namanya rasio profitabilitas ya. Lanjut, kemudian ini rasio likuiditas. Nah, ini secara konseptual, harfiah gitu ya. Jadi kan kita tahu ya, namanya liquid, artinya itu kemampuan perusahaan untuk cepat gitu ya, bertransformasi agar menjadi aset yang lebih lancar gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat secara konsep memang adalah kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo gitu ya. Nah, ini kita lihat, kalau lihat indikator gitu ya, dari rasio likuiditas itu sendiri adalah apakah perusahaan memiliki masalah dalam arus kas atau tidak, maka diketahui di rasio likuiditas ini ya. Nah, kalau kita lihat ukuran yang sering digunakan dalam current ratio ya, atau rasio lancar gitu, dan juga rasio quick ratio gitu ya. Ini pertama di breakdown current ratio gitu. Ini adalah sebuah indikator tools untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dan merupakan ukuran yang paling sering digunakan ya. Jadi kalau kita lihat parameternya, formulanya untuk mengetahui sebuah current ratio itu sendiri adalah, bisa rekan-rekan baca, itu ada current aset gitu ya, aktiva lancar dibagi current liabilities ya, atau kewajiban lancar gitu ya rekan-rekan. Jadi ini saya rasa cukup mudah. Kemudian ini ada sebuah contoh ya, tentunya kalau akuntansi kita harus selalu ya untuk melakukan ilustrasi gitu ya, agar lebih clear kita mendapatkan gambaran gitu. Ini kalau kita lihat ada tabel 1 contoh dari light food product gitu ya, neracanya balance sheet per 31 Desember dalam juta dolar nih, bisa dilihat rekan-rekan. Ini kita lihat aja ya, tadi kita menyinggung masalah current aset gitu ya, total aktiva lancar itu sebesar 1.000 US dollar gitu ya dalam juta dolar. Kemudian bisa dilihat juga di neraca ini total kewajiban lancar atau current liabilities itu 310 ya. Saya rasa ini perbandingan yang kurang sehat gitu ya rekan-rekan semua kalau kita bicara tentang current ratio gitu. Sementara kita bisa lihat total aktiva 2.000 gitu ya dalam juta dolar, US dollar, kemudian total kewajiban dan aktivitas 2.000 juga ya. Lanjut, nah ini rekan-rekan bisa lihat, ini kita lihat langsung aja ya rasio lancar gitu. Apakah kita ingin tahu nih ya, si Light, tadi ya, Light perusahaan ini, apakah secara kinerja likuiditas gitu, apakah baik gitu ya, dikaitkan dengan industri gitu. Kalau kita lihat rasio lancar tadi 1.000 dibagi 310 ya. Jadi total aktiva lancar dibagi total kewajiban lancar itu sebesar 3,2. Sedangkan kita tahu allied companies ini bergerak di industri dengan rata-rata 4,2 nih rasio lancarnya nih, karena rasionya ya rekan-rekan. Jadi ini saya rasa mengindikasikan gitu ya, dalam current rasio ini kinerja pada perusahaan allied kurang baik ya untuk industri tersebut. Kita bisa lihat karena lebih rendah daripada rasio lancar rata-rata perusahaan dalam industri gitu ya. Jadi
kuncinya the higher the better ya from industry gitu kalau kita bandingkan dengan rata-rata industri. Ini kalau kita lihat ada pedoman sedikit mengenai current ratio yang umum gitu digunakan, itu rasionya sebesar 2 ya, dapat dikategorikan perusahaan punya kondisi likuiditas yang cukup baik gitu ya. Nah, ini balik lagi tergantung pada kita bicara industri ya. Harus dikaitkan selalu ya untuk menilai kinerja perusahaan ya. Kemudian yang kedua ini ada quick ratio gitu ya. Ini mudah aja lagi, ini hampir sama rasio cepat gitu dalam bahasa Indonesia. Ini bisa dilihat parameternya. Nah, ini membedakan dengan current ratio gitu. Ini ada unsur persediaan ya. Persediaan di situ inventory ada sebagai pengurang ya, karena semua. Ini kalau kita lihat dari parameter gitu perhitungannya, aktiva lancar dikurangin inventory atau persediaan dibagi kewajiban lancar ya. Ini datanya masih sama perusahaan Alight tadi ya, Alight Food Companies. Nah, ini kalau kita lihat rasio cepat itu diperoleh ya setelah 1000 dikurangi 615 persediaan tadi ya, inventory dibagi 310 itu 1,2 ya. Ini kalau kita lihat quick ratio Alight adalah sebesar 1,2 ya. Quick ratio sama dengan 1 pada umumnya baik bagi perusahaan walaupun tergantung pada industrinya. Masih sama, ini kita kembalikan lagi benchmarknya terhadap industri perusahaan tersebut bernaung ya. Dia terlibat di competition yang industri itu apa gitu ya rekan-rekan. Ini kan berhubung Alight ini perusahaan makanan gitu ya, rekan-rekan semua. Nah, ini kemudian kita bicara selanjutnya rasio aktivitas gitu ya. Ini cukup penting juga. Nah, ini pada intinya gitu, secara konseptual rasio aktivitas itu atau rasio pengelolaan aktivitas mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya secara efisien. Nah, ini kuncinya asetnya digunakan secara efisien dengan benar ya, dengan efektif. Nah, kita lihat ukuran yang sering digunakan adalah itu ya, parameternya inventory turnover, day sales outstanding, fixed asset turnover ratio gitu ya, dan terakhir total asset turnover ratio. Ini kita breakdown satu-satu, kita buat ilustrasi parameternya juga. Ini yang pertama, alat ukur yang sering digunakan inventory turnover ya, atau rasio perputaran persediaan ya. Kalau kita lihat rasio ini bertujuan untuk menunjukkan perputaran persediaan perusahaan ya. Ini kalau kita lihat secara rumus gitu ya, bisa rekan-rekan lihat rasio perputaran persediaan didapat dari sales atau penjualan dibagi persediaan atau inventory ya rekan-rekan semua. Ini saya kira cukup mudah. Jadi semakin cepat kuncinya, semakin cepat tingkat perputaran persediaan, makin perusahaan semakin efektif dalam mengelola persediaannya. Jadi agar tidak ada barang yang menumpuk di gudang gitu ya persediaannya, artinya itu tidak merupakan inventory yang tidak produktif ya. Ini kita lihat mencerminkan suatu investasi dengan tingkat pengembalian yang rendah ya. Nah, ini yang kedua ada day sales outstanding, rasio aktivitasnya. Ini saya rasa cukup penting juga. Nah, ini kita ingin tahu nih rasio periode penagihan rata-rata ya. Rasio ini bertujuan untuk mengestimasi gitu ya, meramalkan berapa lama jangka waktu dibutuhkan perusahaan untuk mengkolek gitu ya, atau merealisasikan penerimaan kas atau penjualan yang telah dilakukan gitu ya. Tentunya ini parameter dari piutang ya, sebagai kita melakukan penjualan kredit untuk penagihan koleknya untuk dikonversi menjadi kas, berapa lama gitu ya, intinya rekan semua dalam hari ya satuannya. Ini bisa dilihat parameter atau cara mendapatkan day sale outstanding itu atau rasio periode penagihan rata-rata itu piutang atau penjualan secara kredit gitu ya dibagi rata-rata penjualan per 360 hari gitu ya rekan semua. Ini kalau kita lihat contohnya misalnya Alight Companies tadi memiliki 46 hari penjualan belum tertagih gitu ya. Ada bad debt di situ jauh di atas rata-rata industri, balik lagi kita harus benchmark industri 36 hari. Nah, ini membuktikan bahwa kemampuan Alight gitu dalam menagih piutangnya kepada pembeli lebih rendah ya dibandingkan perusahaan lain dalam industri yang sama. Artinya ini ada spend waktu 10 hari yang membedakan dengan industri ini lebih lama untuk mengkolek, mengkonversi penjualan atau penerimaan
penjualan itu menjadi kas gitu ya. Kemudian yang ketiga gitu ada rasio aktivitas tools yang digunakan. Ini ada fixed asset turnover ratio gitu ya, atau rasio perputaran aktiva tetap. Nah, ini balik lagi rasio ini bertujuan gitu ya untuk mengetahui gitu ya seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan fixed asset ya, aktiva tetap. Ini sangat erat kaitan dengan kita lihat pabrik, mesin, peralatan yang dimana dia tuh cenderung memiliki depresiasi gitu ya, nilai susut. Ini kalau kita lihat rasio perputaran aktiva tetap itu bisa dilihat parameter cara mendapatkannya itu ada dari bisa rekan-rekan lihat itu sales atau penjualan dibagi aktiva tetap bersih. Ini kalau kita lihat ilustrasi masih sama dari neraca Allied Companies gitu. Misalnya Allied mempunyai rasio sebesar 3 kali sama dengan rata-rata industri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan aktiva tetapnya Allied memiliki tingkat efektivitas gitu ya yang sama jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Selanjutnya total asset turnover. Nah, ini tools yang umum juga digunakan untuk mengetahui gitu seberapa jauh gitu aktiva mampu gitu ya, total aktiva mampu menghasilkan mengenerate sales ya atau penjualan gitu ya. Ini kalau kita lihat secara konseptual untuk mengukur perputaran semua aktiva perusahaan ya. Ini kalau kita lihat misalnya Allied memiliki rasio 1,5 gitu ya, sedikit berada di bawah rata-rata industri gitu 1,8. Nah, ini menunjukkan bahwa Allied tidak mampu menghasilkan tingkat penjualan yang cukup jika dibandingkan dengan investasi dalam aktivanya gitu ya. Jadi kan tadi saya sampaikan bahwa aktiva mampu mengenerate ya sales ya, artinya memang kita lihat Allied Companies ini masih berada di bawah ya rata-rata industri gitu. Nah, kemudian rasio manajemen utang, jadi secara umum gitu ya, kita tahu bahwa pembiayaan itu financing atau funding gitu berasal dari internal dan eksternal gitu ya, atau melalui utang kreditur ya. Nah, ini pembiayaan dengan utang sering disebut dengan leverage, istilahnya yang memiliki dampak yang serius bagi perusahaan ya. Karena kalau kita tahu jika perusahaan ingin mendapatkan tambahan modal melalui utang, maka calon kreditur pasti akan sangat memperhatikan nih rasio-rasio utang terhadap aset gitu ya, rekan semua. Nah, ini contoh paling nyata gitu parameter untuk melihat rasio manajemen utang. Pertama ada debt ratio. Poin pertama itu rasio total utang terhadap total aktivitas. Jadi kalau kita lihat rasio ini bertujuan gitu ya untuk mengukur persentase dana pembiayaan perusahaan yang disediakan oleh kreditur ya. Jadi secara umum gitu ya kalau kita lihat rasio total utang dibagi dengan total aktiva. Artinya total aktiva perusahaan saat itu gitu ya mampu mengenerate gitu ya atau membayar total hutang kewajiban yang muncul ya rekan-rekan semua. Jadi seperti itu ya cara membaca analisisnya. Nah, ini ya tadi saya sudah sampaikan total hutang per total aktiva gitu ya. Ini kalau ilustrasi dari Allied Companies dalam neraca gitu yang sebelumnya kita ilustrasikan pada neraca tersebut Allied mempunyai rasio utang 53,2% ya, di mana rata-rata industri sebesar 40% ya. Jadi ini mengindikasikan gitu ya kreditur telah memberikan lebih dari setengah pembiayaan perusahaan ya. Di samping itu ini juga akan berdampak kepada sikap kreditur yang enggan meminjamkan lebih banyak lagi ya. Ini erat kaitannya dengan trustworthy ya. Karena kreditur lebih menyukai rasio utang yang lebih rendah gitu ya. Karena semua ini udah hal umum, artinya kalau kita bicara hutang gitu ya, perbankan sebagai kreditur gitu yang akan menyalurkan kreditnya ya, rekan-rekan memang harus menilai dari segi kemampuan untuk membayar gitu ya, jangan sampai kita gagal, ada resiko muncul utang yang tidak terbayarkan gitu ya, kebangkrutan, jadi ada resiko tambahan gitu. Ini lanjut ada time interest earn atau TEA gitu, rasio pelipatan pembayaran bunga. Nah, ini umum juga nih kuncinya ada di bunga ya. Rasio ini mengukur seberapa besar laba operasi dapat menurun sampai perusahaan tidak dapat memenuhi beban bunga tahunan.
Nah, ini rumusnya bisa rekan-rekan lihat, ada earning before interest and tax dibagi EBIT ya. Berarti di situ sudah memasukkan unsur bunga dan pajak gitu ya, dibagi beban bunga ya, atau kewajiban bunga ya, rekan-rekan semua. Ini kalau kita lihat pada neraca ilustrasi Allied Companies gitu, misalkan rasio kelipatan pembayaran bunga Allied adalah sebesar 3,2 kali ya. Sedangkan industri, balik lagi benchmark industri adalah sebesar 6 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Allied menutupi beban bunga jauh lebih kecil dibandingkan rata-rata industrinya. Saya rasa ini cukup mudah secara konsep. Kemudian kita lanjut nih, parameter atau untuk melihat kinerja perusahaan gitu ya, tools yang digunakan. Ini ada rasio, profitabilitas gitu. Ini saya rasa yang menjadi primadona gitu ya perusahaan untuk melihat parameter kinerja terbaik gitu dengan profitabilitas. Jadi kalau kita lihat kita anggap profit adalah laba gitu ya. Jadi secara konsep adalah hasil serangkaian kebijakan dan keputusan gitu ya. Jadi menunjukkan apa sih rasio profitabilitas itu? Yang menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva dan utang terhadap hasil operasi. Nah, ini kalau kita lihat profitabilitas rasio gitu, ada parameternya. Ini yang pertama GPM ya, gross profit margin gitu ya. Ini sering sekali digunakan juga. Nah, ini untuk mengukur persentase laba yang diperoleh sudah perusahaan menghasilkan produk gitu ya. Ini kalau kita lihat, kita breakdown parameter cara mendapatkan GPM, gross profit margin, itu bisa dilihat sales dikurangin COGS atau istilahnya harga pokok penjualan gitu ya, harga jual COGS, sales dikurangin COGS per penjualan ya, atau sales gitu ya, itu diperoleh sales dikurangi COGS kan itu gross profit ya, rekan-rekan semua, kemudian dibagi sales itu sendiri. Nah, yang selanjutnya gitu, operating profit margin gitu ya, OPM ya, operating profit margin ini merupakan sebuah rasio yang menggambarkan pure profit ya, yang diterima atas penjualan ya, atau operating profit margin mengukur persentase laba yang dihasilkan sesudah perusahaan membayar semua biaya yang muncul ya, biaya produksi, biaya operasi. Nah, ini biaya yang tidak termasuk pembayaran biaya bunga, pajak, dan dividen saham preferen, ini yang tidak termasuk include dalam pengurang gitu ya, biaya produksi atau biaya operasi gitu ya. Ini kalau kita lihat OPM sendiri di breakdown punya formula yaitu operating profit atau EBIT gitu ya, earning before interest tax dibagi oleh penjualan ya, sales. Lanjut, kemudian nah ini NPM gitu ya, tadi gross profit, sekarang harus ada net profit gitu ya. Kita bicara kotor, sekarang bicara bersih gitu ya, margin bersih gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat net profit margin itu secara konsep ya untuk mengukur persentase laba yang diperoleh sudah perusahaan membayar semua biaya yang terjadi, termasuk di situ include biaya bunga, pajak, dividen saham preferen. Jadi kalau kita lihat ujungnya semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi perusahaan ya, indikatornya seperti itu ya. Ini gampang aja, net profit margin rumusnya adalah net profit after tax setelah pajak gitu ya, dibagi oleh penjualan. Kemudian ini yang penting, ini adalah salah satu turunan dari konsep analisis Dupont ya. Nanti kita lebih jauh Dupont analisis dalam mata kuliah analisis laporan keuangan dengan saya lagi gitu. Kalau kita lihat ini ada ROA, breakdown-nya ada ROE ya. Ini kalau kita lihat ROA itu adalah return on asset. Itu berarti secara konsep gitu ya, total aset yang dimiliki perusahaan atau kemampuan total aset perusahaan itu mampu digunakan untuk menghasilkan gitu ya return perusahaan, atau seberapa besar gitu ya total aset mampu mengenerate hingga menjadi earning after tax gitu ya, atau net income perusahaan gitu ya. Nah, ini
saya rasa sangat penting ROA itu konsepnya. Kemudian ada ROE, return on equity gitu, merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri yang dimiliki. Jadi seberapa besar ekuitas yang dimiliki perusahaan yang mampu mengenerate hingga menghasilkan earning after tax ya, atau pendapatan ya, laba bersih ya, net income perusahaan gitu ya, karena semua ROE. Ini dua konsep ROA dan ROE yang sangat penting ya. Perusahaan akan melihat gitu ya kinerja untuk menghasilkan laba ya, atau net income gitu bisa dikatakan. Nah, ini rasio nilai perusahaan ya, ini secara konsep memberikan manajemen petunjuk gitu ya mengenai apa yang akan dipikirkan investor mengenai kinerja perusahaan pada suatu periode serta prospek perusahaan pada periode yang akan datang gitu ya. Nah, ini dua konsep terakhir mungkin dari materi kali ini ada PER gitu ya, price earning ratio. Ya, ini sebuah tools parameter untuk mengetahui gitu ya berapa banyak jumlah uang yang rela dikeluarkan oleh para investor untuk setiap laba yang dilaporkan. Jadi indikasinya makin tinggi nilai PER, makin tinggi kepercayaan ya investor pada perusahaan tersebut ya, terhadap kinerjanya ya pasti ya. Ini kalau kita lihat price earning ratio di breakdown secara formulanya, harga per lembar saham gitu ya, price per share gitu dibagi dengan laba per lembar saham gitu ya. Ini saya rasa indikator yang sangat bagus untuk mengetahui kinerja harga jual saham gitu. Kita tahu harga beli per lembarnya. Kemudian yang kedua ada rasio nilai buku atau rasio market or book value gitu ya. Semua rasionya nih kalau kita lihat memberikan indikasi bagi manajemen perusahaan untuk mengenai bagaimana pandangan investor terhadap perusahaan ya. Ini kalau kita lihat perusahaan yang tingkat ekuitasnya tinggi pada umumnya akan menjual sahamnya lebih tinggi beberapa kali dari nilai book value-nya gitu ya. Nah, ini memang kunci sekali gitu ya, karena market value dan konsep book value itu dua hal yang berbeda, rekan-rekan harus tahu. Di investor gitu ya inginnya melihat nilai pasar gitu ya, nilai pasar dibandingkan dengan nilai buku gitu ya. Artinya nilai pasar harus di atas nilai buku perusahaan ya. Ini kalau kita lihat untuk mendapatkan nilai buku atau nilai pasar gitu ya, kita bisa diperoleh melalui gitu ya ekuitas saham biasa gitu dibagi jumlah saham beredar ya, atau outstanding shares ya, jumlah saham beredar gitu ya, kan. Jadi untuk sesi ke-14 mengenai analisis laporan keuangan berdasarkan rasio kinerja perusahaan gitu ya, rasio keuangannya di part kedua, saya rasa cukup sekian video pembelajaran. Semoga video ini dapat rekan-rekan semua terima dan pahami. Kemudian kurang lebihnya saya mohon maaf. Stay healthy, stay safe. Thank you.